Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Ranten 2. Di hari Minggu yang indah ini, kami percaya saudara-saudara diberkati Tuhan luar biasa dengan segala permasalahan yang ada, tapi ada jalan keluar yang dahsyat yang dari Tuhan. Maka itu hari ini saya mengajak saudara sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, mau kita berdoa dulu, bersyafaat. Kami percaya semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang terbesar. Karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami butuh hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan dengan urapan-Mu, sehingga kami bisa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap permasalahan yang ada di depan kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa yang memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat negeri yang kami kasihi, buat Indonesia ini Tuhan. Kiranya diberkatilah Indonesia, damailah Indonesia. Pemerintah negeri kami dari Presiden kami, Pak Presiden kami yaitu Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, bersama para menteri, dengan pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, DPR, MPR-nya, semua Tuhan. Mereka bergandengan tangan untuk membangun negeri ini, untuk mensejahterakan negeri ini, karena kami percaya mereka adalah pilihan-Mu untuk membangun negeri ini, untuk memimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, biarlah di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, gerakan yang luar biasa, yaitu generasi Yeremia yang berintegritas sedang terus Tuhan siapkan, baik di pemerintahan, di marketplace, ataupun di gereja-gereja Tuhan. Biarlah mereka benar-benar dipakai untuk meneruskan nanti Tuhan memimpin negeri ini, sampai Engkau menjemput kami di awan permai. Kami percaya penuhan jiwa yang terbesar terakhir itu sedang terjadi saat ini. Dan kami tahu Tuhan, biar fokus gereja-gereja Tuhan hanya menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk kepala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dengan wakil-wakilnya semua Tuhan, dengan penggembalaannya kami percaya Tuhan berkati hamba, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang lebih lagi dalam penggembalaannya. Dan kami tahu Tuhan Engkau yang tangan terus dalam setiap rencana Tuhan melalui GBI Gatot Subroto ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga untuk Rayon 1D, Bapak Pendeta Kiki Haryadi, bersama dengan Gembala cabang rantingnya semua Tuhan. Kami percaya Rayon 1 juga akan menuai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat GBI Ranten. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan buat gembala kami Pak Moses. Kami percaya dengan setiap penggembalaannya semua Tuhan. Visinya kami dirikan 5.000 jiwa. Sedang Tuhan benar-benar jadikan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, yang terus memimpin hamba-Mu dalam penggembalaannya, berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua para jemaat juga Tuhan, kami percaya para pengerja, Tuhan lawat supaya kami benar-benar bersama bergandengan tangan untuk melayani di dalam wadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kiranya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah saat ini Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan,
tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kau yang ada di rumah-rumah, yuk sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia hadir bersama dengan kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Beri naikkan pujian di saudara. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Terima kasih Tuhan, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari yang bersuka cita sorakan haleluya. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku.
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan. Oh, semakin serupa dengan gambaranmu. Mari katakan bersama rohmu, come on. Bersama rohmu kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang memberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara kemenangan. Haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami memuji-muji namamu. Mari angkat dua tanganmu, katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Yesus Raja, Raja keagungan. Mari lebih lagi katakan Raja keagungan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau Yesus Raja keagungan bagi kami Tuhan. Kami katakan di hadirat-Mu hari ini, hanya Yesus yang layak kami sembah. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Hirabataka makarala basyandara rabasyikara rabararabarararara. Pakai setiap kami hari-hari ini menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Membawa hadirat-Mu, membawa kemuliaan-Mu bagi keluarga kami, bagi kota dan bangsa kami. Hanya Yesus yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di mana kami berada hari ini. Saat pujian penyembahan dinaikkan, hadirat-Mu turun ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, berkat bangsa-bangsa melimpah atas setiap kami. Mari bersama naikkan pujian, katakan ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari bersama katakan, aku hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes Lord. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan Kau yang layak,
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Thank you Jesus buat anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kaulah Sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes Lord. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Terimalah sembah kami. Kau layak disembah di dalam roh, di dalam kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, disembah, ditinggikan untuk selama. Mari biarkan musik penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat penyembahan-Mu di hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun mereka dilempar ke dapur perapian ya Tuhan, tapi mereka tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Apapun kondisi kami hari ini, kami putuskan untuk kami mau tetap menaikkan pujian sembah kami. Hanya Yesus pusat penyembahanku. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari yang mau tetap menyembah Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Lebih lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus layak disembah, disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Jesus. Kau yang layak, yes Lord Jesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan penuh cinta, Kau yang layak,
Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Tuhan, dengar seruan kami. Gak ada yang lain, hanya Yesus yang kami sembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat suara kami untuk menyembah-Mu Raja, menyembah-Mu di dalam roh, menyembah-Mu di dalam kebenaran. Haleluya. Selamanya hanya Yesus yang layak ditinggikan atas keluarga kami. Selamanya hanya Yesus yang layak ditinggikan atas kota kami. Selamanya hanya Yesus yang layak ditinggikan atas bangsa kami. Selamanya Kau tetap Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kinama yaralabasyana nama yaralabo. Kirabataka maka nama yaralabashende. Kirabataka maka nama yaralabaralabaralabo. Kiana nama yaralabasyanda. Iribit yakaralabaralabo. Jesus. Pengurapan kasih mengalir Tuhan. Pengurapan kasih mengalir ya Bapa. Engkau memulihkan kasih di antara para keluarga Tuhan. Mari terus sembah Dia, agungkan Dia. Mari katakan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord.
semuanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi angkat sorakan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Saya mengucap syukur dan senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada GBI Raden Inten, khususnya kepada Pak Moses dan Ibu Nancy, yang telah mempercayakan saya hari ini untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua terus sama-sama belajar untuk kita semakin bertumbuh dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan rindukan. Memasuki tahun 2021, kita memasuki tahun integritas. Penekanannya adalah agar kehidupan kita semakin serupa menjadi seperti Kristus. Nah, pada saat berbicara tentang integritas, saya mengajak kita semuanya untuk mereview apa definisi dan arti kata integritas. Saya membacakan definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Saya menggarisbawahi kesatuan yang utuh. Integritas sangat berhubungan dengan keutuhan dari dalam diri kita. Kemudian ada definisi lain, yaitu integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Sesuai dengan ayat yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya juga menggarisbawahi kata murni dan jujur. Mengapa? Karena integritas sangat berhubungan dengan kemurnian dan kejujuran hati kita. Penting sekali untuk kita hidup berintegritas. Pertanyaannya, banyak di antara kita paham bahwa kita perlu hidup berintegritas, tapi mengapa ada banyak orang yang sulit untuk hidup berintegritas? Apa penyebabnya dan apa alasannya? Yang pertama adalah karena tidak jujur. Orang yang tidak jujur adalah seorang yang tidak mengatakan sebenarnya. Orang yang tidak jujur adalah berbeda antara perkataan dan hatinya. Berbeda antara tindakan dan hatinya. Juga berbeda antara perkataan dan juga perilakunya. Mengapa banyak orang tidak jujur? Bahkan ada survei yang menuliskan bahwa 75% dari populasi mempercayai bahwa di dalam hidup ini tidak perlu jujur banget. Padahal sebenarnya sebagai gereja, kita dipanggil menjadi sebuah komunitas yang hidup di dalam kebenaran dan berani berkata benar. Dan ada sebuah kata dari bahasa Yunani, yaitu aletheia. Apa artinya aletheia? Aletheia artinya tidak tersembunyi, tidak terkubur, tidak dikubur, tidak ditutup-tutupi. Aletheia artinya kita berani terbuka, berani jujur. Dengan kita terbuka dan jujur, maka kita membawa hal-hal yang ada di dalam diri kita kepada terang, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Dengan kejujuran, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Semakin kita tidak jujur, maka kita menjadi orang yang sakit karena kita hidup penuh dengan kebohongan. Kepada siapa sih kita perlu jujur? Minimal kita jujur pada diri sendiri. Kita jujur dengan hati kita, lalu kita jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang tidak jujur. Karena kita melihat di firman Tuhan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti di Matius 23 ayat 1-36. Hal ini berbicara tentang orang Farisi yang selalu ingin tampil baik. Kenapa ingin tampil baik dan menunjukkan hal-hal yang baik saja? Tidak jujur dengan dirinya sendiri. Karena mereka suka menerima penghormatan.
ingin dipanggil sebagai rabi atau bapak, kemudian hidup di dalam kesombongan. Kenapa sih seseorang itu tidak jujur? Karena sebenarnya kita ini sulit untuk menerima kekurangan diri kita sendiri. Sehingga kita menutup-nutupi kekurangan dengan menampilkan hal-hal yang baik-baik saja di dalam diri kita. Kenapa? Karena untuk melindungi diri kita dari rasa tertolak. Karena kita takut ditolak, sehingga kita membuat impresi dan kesan yang baik seperti yang kita inginkan untuk mendapat penerimaan manusia. Kemudian juga seringkali kita tidak jujur karena untuk menolong kita agar merasa lebih berharga dengan cara membuktikan sesuatu, membuktikan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Karena kita takut tidak dihargai oleh orang lain. Karena kita membutuhkan penghargaan dari orang lain. Ini yang pertama, kenapa kita sulit hidup berintegritas? Karena kita tidak jujur. Yang kedua, kenapa kita sulit hidup berintegritas? Karena kita memiliki blind spot. Apa itu blind spot? Blind spot adalah titik buta atau kelemahan atau kekurangan yang tidak kita sadari. Itu bisa berbicara tentang karakter, perilaku, ataupun kompetensi. Sehingga hal tersebut bisa menjadi sebuah jebakan untuk diri kita sendiri. Kuncinya adalah sesuatu yang tidak kita sadari, tetapi orang lain bisa melihat kita. Sebagai contoh, pernahkah kita bertemu dengan seseorang di mana kehidupannya bermasalah, sering membuat masalah, sering bertengkar, tetapi nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibilangin, dan bahkan merasa dirinya baik-baik saja. Nah, ini adalah seseorang yang hidup di dalam blind spot. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi dia merasa dirinya baik-baik dan benar. Apa yang Alkitab katakan? Saya membacakan di Amsal 26 ayat 12. Di sini menuliskan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ada kalimat yang menarik, yaitu seseorang yang menganggap dirinya bijak. Jika seseorang menganggap dirinya bijak, tentunya ia sulit menerima masukan, sulit diarahkan, sulit terbuka terhadap pendapat orang lain, sulit untuk belajar, sulit berubah, kemudian suka menghakimi dan mengkritik orang lain. Kenapa? Karena orang lain dianggap tidak sebijak dirinya. Ternyata menurut firman Tuhan, orang yang demikian nasibnya lebih buruk daripada orang bebal dan hampir tanpa harapan. Itu sebabnya alangkah baiknya jika kita rendah hati, jangan sombong dan sadar diri. Kenapa? Karena dalam diri kita pasti ada blind spot yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita lihat. Kemudian diri kita itu selain memiliki kekuatan atau kelebihan, kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, ataupun keterbatasan. Jadi ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu terus-menerus untuk diperbaiki supaya kita bisa bertumbuh. Dan dalam hidup ini kita juga membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita dan memberi masukan agar kita bisa memperbaiki diri dan semakin sadar diri. Kuncinya adalah sadar diri. Itu sebabnya hari ini topik kita adalah yuk kita menjadi orang yang sadar diri. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa penting sekali untuk sadar diri? Saya akan membacakan dari ayat Mazmur 19 ayat 13. Daud menuliskan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kalau kita tidak sadar, maka kita bisa hidup di dalam kesesatan. Kenapa? Ada sebuah kalimat yang menuliskan bahwa musuh yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena musuh yang tidak terlihat itu bisa menyerang dan melumpuhkan kita kapan saja
karena tidak terlihat dan tidak disadari. Bukankah kita juga sering mendengar bahwa musuh terbesar di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri? Jadi kalau kita tidak sadar, kita nggak tahu apa yang perlu kita perbaiki. Kita nggak tahu apa yang perlu kita koreksi. Dan hampir mustahil untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi marilah kita mengikuti doa dari Daud yang menuliskan di Mazmur 139 ayat 23. Daud berkata demikian kepada Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikirannya. Karena seringkali kita tidak sadar apa yang ada di hati kita tidak sadar pikiran-pikiran kita, apakah ada yang sesat, atau apakah ada pikiran yang salah. Lalu seringkali juga kita tidak menyadari motivasi-motivasi tersembunyi yang ada dalam hati kita. Seseorang yang berintegritas, dia akan sadar diri. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu keterbatasan dirinya, dan dia juga bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi semakin baik dan menjadi semakin seperti Kristus. Yuk, hari ini marilah kita mengenali diri kita. Kita akan belajar beberapa tipe-tipe manusia. Yuk kita check up, tipe manusia seperti apakah saya ini. Yang pertama adalah tipe manusia yang cenderung berkata bahwa I am good. Artinya kita sedang menyampaikan pesan dalam cerita-cerita kita bahwa kita adalah orang yang baik-baik dan selalu baik. Kita adalah seorang yang bekerja keras, orang yang rela berkorban, orang yang setia, kita adalah pahlawan, dan kita tidak berani menunjukkan diri kita apa adanya. Kita hanya menunjukkan diri kita yang bagus-bagusnya saja. Menceritakan tentang hal-hal yang sukses, menceritakan keberhasilan-keberhasilan kita, menceritakan kebahagiaan-kebahagiaan kita. Memang terkesan bahagia dan sukses, tetapi sebenarnya kita adalah pribadi yang memiliki rasa takut, bahkan takut yang besar akan kegagalan. Sebenarnya kita perlu menyadari bahwa kita ini memiliki kekuatan, tapi juga kita memiliki kelemahan. Terimalah diri kita satu paket. Terimalah kekuatan kita dan kembangkan. Terimalah keterbatasan kita dan kita perbaiki. Lalu kalau kita juga menyadari diri kita terbatas, kita menyadari bahwa diri kita bukanlah pribadi yang sempurna, maka pada saat kita melakukan kesalahan, kita juga tidak menyalahkan diri kita sendiri. Cara pandang kita terhadap kesalahan dan kegagalan berbeda. Kalau kita salah, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita mengalami kesalahan, jadikan kesalahan-kesalahan itu menjadi kesalahan yang berkualitas. Artinya, pada saat kita salah, kita belajar, maka kita bertumbuh. Lalu juga, marilah kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kegagalan. Banyak orang takut gagal, lalu menyembunyikan kegagalan. Kenapa? Karena menganggap kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi akan berbeda bahwa kita melihat hidup kita ini adalah sebuah proses. Kalau hidup ini adalah sebuah proses, maka kegagalan tersebut juga adalah sebuah proses yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Contohnya sebagai seorang anak waktu belajar membaca, tentunya akan gagal dan mengalami kesalahan yang berulang-ulang. Tapi akan terus mencoba, dan akhirnya menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya jangan takut gagal, dan juga jangan takut salah, tapi marilah kita terus belajar dan bertumbuh. Yang pertama adalah pribadi yang cenderung mengatakan I am good. Tipe manusia yang kedua adalah yang cenderung mengatakan you are not good. Artinya mengatakan kepada orang lain bahwa kamu ini
banyak salahnya, suka mengkritik orang lain, dan tanpa sadar kita menempatkan diri kita paling pintar, paling tahu segalanya, paling benar, sedangkan orang lain tidak. Kemudian menempatkan diri kita juga lebih tinggi, superior, sehingga suka mengkritik orang lain, kemudian menuntut orang lain, hidupnya perfeksionis, punya standar tinggi, kemudian memaksakan standar itu kepada orang lain. Nah, orang yang seperti ini suka memaksakan kehendak, lalu juga suka mengontrol orang lain. Apakah kita pribadi yang suka mengontrol? Perlu kita ketahui bahwa seseorang yang suka mengontrol orang lain, sebenarnya dia kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Apa yang perlu kita sadari? Yuk, marilah menjadi pribadi yang jangan suka merendahkan orang lain atau mengontrol orang lain. Marilah kita menerima bahwa setiap orang punya keterbatasan dan juga punya kelebihan. Kalau orang lain melakukan kesalahan, berilah kesempatan, terimalah orang lain apa adanya. Ini adalah pribadi yang kedua, sering mengatakan you are not good. Pribadi yang ketiga atau manusia jenis yang ketiga adalah suka mengatakan you are good but I am not. Ini berkebalikan. Suka memuji orang lain, suka melihat kehebatan, kelebihan orang lain, dan membandingkan diri dengan orang lain, lalu sebaliknya berkata, saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini tidak punya kelebihan, saya bodoh, saya gagal. Nah, banyak orang-orang yang sering berkata demikian. Contohnya misalnya, saya bertengkar dengan pasangan. Nah, pada saat saya bertengkar dengan pasangan, mungkin saya menyesal. Penyesalan itu idealnya membawa saya untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Tapi respon saya akan berbeda, seperti ini. Memang saya istri gak berguna. Memang saya pribadi yang tidak berharga. Gak ada orang lain yang sayang sama saya. Gak ada orang lain yang mengasihi saya. Nah, inilah tipe-tipe manusia yang mengatakan you are good, but I am not good. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. Jangan sering melihat diri kita dari sisi yang terus-menerus negatif. Kalau kita memandang diri kita negatif, maka kita sulit bertumbuh. Maka kita juga akan menjalani hidup ini dengan negatif. Lalu kita akan melihat tipe manusia atau tipe pribadi yang keempat, yaitu seseorang yang cenderung berkata, saya menderita, saya adalah korban. Jadi menempatkan diri sebagai korban masa lalu, korban dari kekerasan, korban dari ketidakadilan, selalu merasa nasibnya buruk, merasa paling tidak beruntung, merasa diperlakukan tidak adil, selalu memikirkan kejadian-kejadian yang menyedihkan tentang dirinya, dan akhirnya merasa tidak berdaya, merasa tidak punya harapan, dan menjadi sulit maju. Mungkin benar kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang melukai. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Mungkin kita pernah mengalami trauma. Semuanya itu bukan kesalahan kita, tapi kita memiliki tanggung jawab. Apakah kita mau terus-menerus hidup di dalam situasi seperti ini? Apakah kita mau terus-menerus dikuasai oleh kesedihan? Kita terus-menerus dikuasai oleh masa lalu dan nggak bisa menjadi maju? Ini adalah pilihan kita. Kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Apakah membiarkan diri kita sebagai korban atau kita memilih untuk maju dan terus bertumbuh? Tidak hidup dikuasai oleh masa lalu. Mari kita terus bertumbuh. Ini adalah tipe yang keempat. Lalu tipe yang kelima adalah tipe manusia yang suka menyalahkan orang lain, lalu suka mencari pembenaran diri sendiri. Jika terjadi sesuatu, suka menyalahkan keadaan. Misalnya, pergi ke satu tempat, lalu terlambat. Kemudian bikin alasan, saya terlambat, lalu menyalahkan orang lain. Suka mencari kambing hitam, menghindari dari tanggung jawab.
Nah, apakah kita menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain? Tipe manusia yang keenam adalah yang suka menganggap dirinya hebat. Saya hebat, ingin membuktikan bahwa saya seperti Superman atau Superwoman. Saya ini kuat, pekerja keras. Saya ini lebih hebat daripada orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat orang lain kagum dengan dirinya. Ingin menjadi orang penting. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui kelemahan. Dia tidak mau mengakui bahwa dia membutuhkan pertolongan. Orang seperti ini juga sulit menerima masukan dari orang lain. Kenapa? Karena menyembunyikan kelemahan dirinya sendiri. Melindungi dirinya supaya tidak malu. Karena orang-orang nanti mengetahui bahwa dirinya ada kelemahan dan ketidakmampuan. Kenapa? Karena orang seperti ini butuh dihargai dan butuh penghargaan. Tipe manusia yang ketujuh adalah orang yang sulit berkata tidak, selalu ingin menyenangkan orang lain. Kenapa sih? Nah, orang-orang seperti ini adalah sebenarnya orang yang takut kehilangan, takut akan kemarahan orang lain, takut kesepian, kemudian takut apa kata orang, mudah merasa bersalah, butuh diterima, sehingga selalu ingin menyenangkan orang lain dan sulit berkata tidak. Selalu memikirkan apa kata orang dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Menjadi pribadi yang suka ikut-ikutan arus, tidak punya prinsip, bahkan tidak berani memegang teguh prinsip atau kebenaran di dalam kehidupannya. Apakah kita orang yang seperti ini? Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apa dampaknya kalau kita hidup di dalam kebohongan demi kebohongan? Kita akan menjadi lelah secara emosi karena kita hidup dalam kegelisahan. Kita cemas karena selalu memakai topeng. Kemudian juga kita tidak hidup di dalam dunia nyata, tidak hidup apa adanya, karena kita takut ditolak, sehingga kita membangun harga diri yang palsu. Lalu kita juga sulit membina relasi yang jujur, relasi yang apa adanya, karena nggak ada satu orang pun yang bisa mengenal diri kita apa adanya, karena kita hidup di dalam topeng. Lalu juga yang orang lain ketahui tentang diri kita hanyalah bagian luarnya saja, tampak luarnya. Karena apa yang kita ceritakan adalah cerita-cerita pilihan kita. Hampir selalu yang baik-baik saja. Kemudian orang yang seperti ini juga akan membuat Tuhan tuh sulit bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita menutup diri kita. Tuhan akan bekerja kepada pribadi yang jujur. Jujur mengakui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan Tuhan, dan mengakui kelemahan-kelemahan atau keterbatasan yang ada pada dirinya. Yuk, marilah kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Di Roma 12 ayat 1 dan 2 menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, hari ini sadarilah hal-hal mana yang perlu kita perbaiki. Lalu marilah kita berubah agar kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Akui bahwa kita memiliki banyak ketidakjujuran. Mungkin selama ini kita memakai topeng. Yuk, marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Rendahkan hati kita, bukalah hati untuk menerima kasih dari Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah sadarilah apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Kenapa kita perlu hidup pakai topeng? Apa sebenarnya motivasi kita yang terdalam? Apakah kita ingin dihargai? Apakah kita takut ditolak?
Apakah kita butuh penerimaan? Apakah kita takut kehilangan orang lain? Kalau kita sadari bahwa kita memiliki motivasi-motivasi yang tidak baik, yuk datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobatlah. Setelah itu, kita perlu hidup di dalam disiplin rohani. Kita perlu terus-menerus merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, serta melatih diri kita agar mengalami pembaharuan pikiran dan juga pembaharuan perilaku. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas dan semakin hari memiliki karakter seperti Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus-menerus mengkoreksi diri kita, supaya kita memiliki kesadaran diri, lalu kita memperbaiki, dan kita mengalami pertumbuhan. Amin. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa. Dan secara khusus, saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah tetapi belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang menyadari bahwa Bapak Ibu membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya menantang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala dan taruh tangan di dada kita. Ikuti doa yang saya ucapkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini. Saya juga menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya membutuhkan Engkau. Saya minta ampun atas dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Dan hari ini saya mau membuka hati saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hati saya, bertahtahlah di dalam kehidupan saya. Pimpin hidup saya untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita baru saja dikenyangkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan itu menolong kita untuk menjalani kehidupan hari demi hari dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama perkatakan Pentakosta ketiga, definisi dari Pentakosta ketiga sebelum kita akhiri ibadah kita. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama rohmu